satu di antara menjaga keimanan kita yang paling baik adalah dengan cara kita menuntut ilmu. Maka ibarat keimanan kita ini adalah sebuah pohon. Ketika pohon itu tidak disirami, maka pohon itu lama-kelamaan akan mati. Maka kalau keimanan kita adalah pohon, maka air itu adalah ilmunya. Maka disitulah Ibnul Qayyim tidak bisa dipisahkan antara keimanan dengan kualitas antara ilmu dengan kualitas iman seseorang. Semakin banyak orang itu berilmu, maka jelas kualitas imannya semakin tinggi. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua, mengajarkan Islam, mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan teladan terbaik di dalam kehidupan kita, sehingga kita semua bisa memahami makna kehidupan sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Wasayal Aba lil Abna, wasiat-wasiat seorang bapak atau orang tua kepada anak-anaknya. Kita sampai di bab yang ke-11. Betul Pak ya? Sekarang bab 11. Kemarin di bab 10 kita dijelaskan oleh Syekh Muhammad Syakir tentang adab-adab makan dan adab-adab minum untuk anak-anak kita, begitu juga untuk kita. Sekarang di bab 11 ini kita diajarkan tentang adab beribadah dan adab di dalam masjid untuk anak-anak kita dan juga untuk kita sendiri. Baik, kita baca qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-babu al-hadi asyara, bab yang ke-11, fi adabil ibadati wa adabil masajidi, di dalam adab-adab beribadah dan adab-adab di dalam masjid. Ya bunayya, wahai anakku, iyyaka wa tafrita fi ibadati rabbika. Wahai anakku, iyyaka, jangan sampai dirimu atau jangan sekali-kali kamu at-tafrita, berlebih-lebihan, fi ibadati rabbika, di dalam beribadah kepada Rabbmu. Fa innahu yaqulu fi kitabihil aziz, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya Al-Aziz yang mulia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ma uridu minhum, aku tidak
menginginkan dari mereka min rizqin, dari rizki, wa ma uridu ayyutaimun, dan aku tidak menginginkan dari mereka untuk memberi makanan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha pemberi rizki, dzul quwwah, dialah yang memiliki kekuatan, segala kekuatan, al-matin, yang kokoh. Surat Az-Dzariyat ayat 56 sampai 58. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di pembukaan, Syekh Muhammad Syakir mewasiatkan kepada anak-anaknya dan kepada kita semua, jangan sekali-kali melakukan ibadah dengan tafrid, dengan berlebih-lebihan. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat di dunia ini melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu semuanya sudah sempurna, la yazidu wala yanqusu, tidak ditambah dan tidak bisa dikurangi. Tamam, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan dinakum, agama kalian. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi telah aku sempurnakan agama Islam ini, dan aku sempurnakan pula nikmatku kepada kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum, hari ini, pada waktu itu adalah, ya, ayat ini ketika turun di waktu haji wada, haji terakhirnya Nabi SAW. Nah, kemudian Allah mengatakan kalimat al-yauma akmaltu lakum. Kalau sudah sempurna, maka tidak ada yang perlu ditambah lagi dan tidak ada yang perlu dikurangi lagi. Gak ada. Ayat ini ketika turun dan dikhutbahkan oleh Nabi ketika di khutbah wada, semuanya para sahabat itu rata-rata mayoritas bahagia. Alhamdulillah syariat sudah sempurna, alhamdulillah Islam sudah sempurna, alhamdulillah tidak ada kekurangan lagi. Semuanya senang dan bahagia, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq mendengar ayat ini, Abu Bakar As-Siddiq menangis tatkala para sahabat yang lain bergembira. Ditanya sama Umar, ya Abu Bakrin, lima yubkika, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Kata Abu Bakar, kalau Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan wahyu yang mengatakan hari ini telah sempurna agama Islam dan telah disempurnakan nikmatnya Allah, dan Allah ridhoi Islam sebagai agama kita, itu maknanya adalah tugasnya Nabi sudah selesai. Dan kalau tugasnya Nabi sudah selesai, maka sebentar lagi Nabi SAW akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepadanya. Artinya meninggal dunia.
Ayat ini sebagai awal tanda dekatnya ajalnya Nabi SAW. Begitulah mendalamnya Abu Bakar As-Siddiq di saat semuanya itu bergembira. Tapi kandungan makna ayat tersebut memberikan pesan sebagaimana yang disangkakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, maka di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taghlu fi dinikum." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Jangan berlebih-lebihan. Ya. Ini ya menjadi nasihat dan sekaligus batasan ketika kita mengamalkan dan beribadah, mengamalkan Islam, mengamalkan syariat dan beribadah kepada Allah. Menjadi batasan. Jangan berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Di dalam hadis sendiri Rasulullah SAW beliau bersabda, ya, sesungguhnya di dalam Islam ini ada batasan-batasannya. Ala wa inna himallah maharimuhu. Ketahuilah sesungguhnya batasan-batasan Islam ini adalah hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Nah, ternyata ya di dalam kenyataannya berlebih-lebihan di dalam agama ini sangat banyak sekali dilanggar oleh umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat banyak sekali. Tidak hanya sekarang, dahulu itu sudah ada yang berlebih-lebihan di dalam agama mereka. Bahkan jauh sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana umatnya Nabi Nuh yang mereka berlebih-lebihan mengkultuskan tokoh-tokoh mereka. Di antaranya adalah tokoh-tokoh yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Nuh. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa' wa la yaghus wa la ya'uq wa la nasr. Jadi ada 5 tokoh yang disebutkan disebutkan Allah dalam surat Nuh itu, yaitu ya Wad, Ya'uq, Yaghus, Nasr. Wala tadarunna waddaw, Wad yang satunya. Ya. Wad. Ini 5 yang disebutkan Allah di dalam surat Nuh ini itu dahulu adalah para orang-orang solih di zamannya. Orang-orang solih ini begitu sangat dimuliakan di kaumnya, pada umatnya, dan sampai pada akhirnya orang-orang solih ini meninggal dunia. Dan kemudian ya orang-orang ketika lama masanya, sudah jauh lama masanya ditinggal oleh orang-orang yang dicintai, mereka kangen, istilahnya kangen lah. Kangen sama orang-orang yang dicintainya dulu. Mas, nggak ada Wad, nggak ada Suwa, nggak ada Ya'uq, nggak ada Nasr, ini gimana ini? Akhirnya mereka menginginkan untuk mengobati rasa kangennya. Mereka menggambar yang mumpung belum hilang dari ingatan kita, wajah-wajah mereka, ayo kita gambar. Ayo kita gambar. Lambat laun ya, masa demi masa gambar ini ya berubah. Khawatir kalau gambarnya ini dari generasi ke generasi hilang, maka diwujudkanlah berupa patung atau ya pahatan, batu yang dipahat, yang kemudian diserupakan, dan kemudian generasi berganti generasi, yang generasi yang jauh dari mereka yang menjumpai lima orang solih ini sudah mati semua, kemudian generasi-generasi selanjutnya nggak pernah ada yang menjumpai 5 orang ini, dan mereka hanya dapat cerita dan melihat bapak-bapaknya itu sering ngumpul-ngumpul di patung-patung yang mereka serupakan dengan
dengan 5 orang ini. Dan akhirnya generasi ke generasi, pada akhirnya 5 patung ini disembah. Nah, ini ya adalah di antara tipu dayanya syaitan untuk melebih-lebihkan ibadah. Ibadah itu sudah ada syariatnya ya, dan tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Maka yang mengurangi atau menambah itu pasti ditolak, tidak diterima oleh Allah. Rasulullah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal tidak pada dasar contoh kami, yaitu contohnya Rasulullah, maka dia mardud, tertolak. Maka ya, ada istilah orang-orang yang mengurangi atau menambah-nambahi di dalam ibadah ini, itu disebut oleh para ulama dengan kebid'ahan. Ya, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan semua bentuk kebid'ahan itu adalah kesesatan, dan setiap sesat itu ya mereka tempatnya adalah di neraka. Maka ini pesannya supaya tidak berlebih-lebihan. Nah, sekarang itu zikir itu dijadikan juga berlebih-lebihan kok. Di zaman kita sekarang ini, zikir itu dijadikan berlebih-lebihan. Ya. Bahkan zikir ini dijadikan disertai dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Padahal itu kalimatnya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, atau bersolawat kepada Nabi, disertai dengan joget-jogetan, dengan musik, bahkan musik DJ dan seterusnya. Ini kan terlalu bukan berlebih-lebihan lagi, tapi ya justru bahkan sampai pada taraf istihza, ya, sebuah peremehan tapi tidak disadari. Na'udzubillah min dzalik. Kita melihat ketika Idul Fitri, itu ketika orang-orang pada takbiran, itu yang disebut kalimat Allah, kalimat tauhid, tapi disertai dengan musik-musik dan di atas mobil berjoget ria. Nah, ini kan keterlaluan. Ada yang sampai berlebih-lebihan itu. Dahulu di zaman Nabi ada sebagian sahabat yang mereka itu saking semangatnya beribadah sampai mereka itu tidak mau makan, tidak mau nikah, tidak mau tidur. Ya. Ana usolli wala anam wa ana la atazawwajun nisa. Saya itu saking semangatnya ibadah, aku selalu sholat dan aku nggak pernah tidur. Aku juga nggak mau menikahi perempuan karena nanti kalau menikah menyibukkan aku dari beribadah kepada Allah. Tapi kata Nabi, wa amma ana asumu wa uftir wa usolli wa ana atazawwajun nisa. Aku ya, adapun aku puasa juga aku berbuka, kemudian aku sholat juga aku tidur, juga aku menikahi perempuan. Jadi nggak usah dibuat berlebih-lebihan di dalam beribadah. Sudah ada semua contohnya ya, dan kita tidak usah mengada atau mengurang-urangi. Iyyaka wa tafrita fi ibadati rabbi. Fa innahu yaqulu fi kitabihil aziz wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini dalil bahwa ketika kita hidup di dunia ini itu punya sebuah tujuan. Tujuannya adalah untuk beribadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya tujuan hidup kita itu adalah beribadah. Maka sangat merugi ketika seseorang itu hidup di dunia tapi nggak ngerti tentang tujuan utamanya. Ibarat pekerjaan intinya itu nggak tahu.
Jadi kalau kita itu Pak memahami ayat ini, itu semua pekerjaan kita itu mestinya menjadi sampingan. Menjadi sampingan. Kalau kita yang punya profesi sebagai seorang tukang atau kuli, itu tukang dan kuli itu adalah sampingan kita. Kalau kita yang berprofesi sebagai nelayan itu adalah sampingan kita. Kalau kita sebagai seorang pedagang itu adalah sampingan kita. Kalau kita sebagai seorang polisi, TNI, dan seterusnya, itu semuanya adalah sampingan. Pekerjaan intinya kita itu apa? Pekerjaan intinya kita itu adalah ibadah. Maka jangan sampai kita, dagangan kita, kemudian nelayannya kita, kemudian tukang dan kulinya kita, jabatan kita yang sebagai polisi dan TNI, atau bahkan gubernur, bahkan sampai ke presiden, itu jangan sampai melalaikan kita dari tujuan utama kita diciptakan Allah, yaitu beribadah. Pengennya itu semua apa yang kita miliki, semuanya itu ditarik untuk menunjang dari tujuan Allah menciptakan kita, yaitu beribadah. Yang jadi presiden itu bagaimana presidennya ini bisa untuk membantu seluruh rakyatnya bisa fokus beribadah kepada Allah. Polisi, TNI bagaimana bisa membuat masyarakatnya ini nyaman untuk beribadah kepada Allah. Pedagangnya juga begitu. Kalau sudah datang waktu sholat, tinggalkan perdagangannya. Kita ini dipanggil oleh Zat yang telah memberikan makan dan minum kita, dan tujuan diciptakannya kita. Ayo segera tinggalkan itu perdagangan, tinggalkan itu pekerjaan, tinggalkan yang ada di ladang, yang ada di sawah, yang ada di laut, yang ada di tambak, semuanya tinggalkan. Kalau bose jenengan itu memanggil jenengan, bos kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini menggandengkan dari tujuan diciptakannya manusia untuk beribadah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang makanan, tentang rizki. Ma'uridu minhum min rizkin wa ma'uridu ayyut'imun. Aku nggak pengen rizki kamu, aku nggak pengen makanan kamu. Kata Allah, Innallaha huwar razzaq. Allah Subhanahu wa taala yang maha pemberi rizki. Jadi kita ini nggak usah khawatir ketika kita itu meninggalkan pekerjaan kita, kemudian rizki kita berkurang, itu jangan khawatir. Allah yang menjamin. Berkaitan dengan pekerjaan ini, seringkali kita memberatkan pekerjaan dibandingkan mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk di kerja bangunan itu, saya sendiri karena kalau pekerjaannya di sini di pondok, saya minta wajib ketika sudah sholat asar maka semua tukang, semua kuli harus sholat jamaah. Gak usah khawatir nambah waktu, gak usah nambah waktu pun gak apa-apa. Yang penting sholat jamaah, karena yang manggil kita ini bos kita. Gak usah khawatir. Nah, ini begitu juga pelajaran untuk kita, dagangan kita harus tinggalkan. Apalagi kalau di hari Jumat itu sudah sangat jelas Allah Subhanahu wa taala itu
menjelaskan idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', tinggalkan perdagangan. Soalnya orang-orang ini ya takut rugi kalau dagangannya ditinggal sholat Jumat. Jadi kaitannya ibadah itu dikaitkan Allah dengan rizki. Ojo khawatir, kalau orang itu beribadah kepada Allah, pasti Allah cukupi rizkinya. Pasti Allah cukupi rizkinya. Bahkan di dalam surat Jum'ah itu para ulama diantaranya menafsirkan idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya. Jika dipanggil untuk sholat Jumat, segera datang, tinggalkan perdagangan. Ya. Setelah selesai, fantashiru fil ardi. Setelah sholat Jumat selesai, maka menyebarlah ya di muka bumi ini. Ya, mau nyari apa silahkan. Para ulama mengatakan, ya dari ayat ini, di antara cara untuk mendapatkan rezeki yang banyak, khususnya di hari Jumat, itu adalah setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, nanti kamu akan dapat rezeki yang banyak berdasarkan ayat ini. Nah, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah ya pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Ibadah ini merupakan tujuan daripada hidup kita. Maka untuk apa kita hidup jika tidak ada atau tidak mementingkan ibadah atau menomor sekiankan ibadah? Ini jangan sampai kebalik-balik. Ibadah ini nomor satu. Nah, ibadah itu sendiri, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ibadah itu sendiri ya, Ibnu Taimiyah memberikan sebuah pengertian bahwa al-ibadatu hiya, ibadah itu adalah ismun jami'un, setiap segala sesuatu ya yuhibbuhullah wa yardahu min aqwalin wa af'alin zahiran wa batinan. Pengertian ibadah itu sendiri itu adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aqwalin wa af'alin, baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan. Ini ono papan tulis ngono tak tulis. Baik berupa perkataan atau perbuatan, baik secara zahir atau batin. Itu makna ibadah yang paling ma'ruf ya pengertiannya di antara para ulama. Jadi ibadah itu tidak hanya sekedar sholat, puasa, ngaji, haji dan seterusnya. Nggak hanya ritual-ritual itu saja, tapi segala sesuatu, mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Kemudian yang kedua ya, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Yang ketiga, baik secara zahir maupun batin. Ini pengertian ibadah. Maka 24 jam kali umur hidup kita ya, setiap hari dikalikan seumur hidup kita, itu sebenarnya kita itu ya dalam ruang lingkup semuanya ibadah kepada Allah. Coba kita hitung, mulai kita bangun tidur ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana ya, dan seterusnya. Itu kita bangun tidur itu kalau membaca doa itu sudah kalimat-kalimat doa bertauhid kepada Allah. Kemudian kita sholat subuh. Sholat subuh, misalkan nggak usah nggak sholat tahajud ya, sholat subuh langsung. Habis sholat subuh kita mau apa? Mau makan atau mau mandi? Bahkan mau mandi kita itu kita niatkan ya untuk apa?
untuk bersih-bersih supaya Allah itu mencintai ya kita. Karena apa? Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang suka mensucikan dirinya. Kalau kita mandi, kita niatkan ya untuk mensucikan diri kita, karena mensucikan diri kita itu adalah perintah Allah, maka mandinya kita itu bernilai ibadah. Lanjut, pakai baju. Pakai baju kita niatkan untuk menutupi aurat kita, karena menutupi aurat itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Ibadah lagi. Lanjut, makan. Makan itu kalau kita niatkan bahwa makan ini agar supaya badan saya kuat untuk beribadah kepada Allah, atau bahkan agar supaya badan saya ini kuat untuk ya berjihad fisabilillah misalnya, maka makan kita itu ibadah. Apalagi bekerja, kerja, kita niat untuk menghidupi dan menafkahi anak istri kita. Dan menafkahi anak istri itu merupakan tanggung jawab yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Maka kita kerjanya adalah ibadah. Apalagi terus ya semuanya 24 jam aktivitas kita itu, kalau kita bisa menempatkan segala sesuatunya itu agar supaya dicintai dan diridhoi oleh Allah, itu semuanya bernilai ibadah kok. Bernilai ibadah. Maka sebenarnya setiap detik nafas kita itu ya sampai kita mati nanti itu bisa terus beribadah, nggak pernah nggak beribadah. Ya kecuali kalau kita ini melakukan kemaksiatan, naudzubillah ya, berarti itu kan perbuatan yang tidak dicintai dan tidak diridhoi Allah, berarti bukan ibadah. Nah maka ya ini ya kita harus bisa memahami, ketika kita paham makna daripada ibadah, maka insya Allah setiap harinya kita ini adalah bernilai ibadah. Baik ya, ibadah itu sendiri ya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ibadah itu sendiri ini ada ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dan Allah Subhanahu wa taala sunahkan. Nah, ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah ya, ini minimal kita itu paham akan yang wajib dan melaksanakan yang wajib itu sebenarnya sudah cukup untuk menjadi hamba Allah yang sholih, walaupun tidak melakukan hal-hal yang sunnah, walaupun nggak melakukan hal-hal yang sunnah. Bahkan ya yang lebih yang mempunyai kebiasaan yang tidak setinggi itu pun ya ada sebuah kisah ya, seperti ini kisahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkumpul dengan para sahabatnya itu, beliau itu mengatakan seperti ini, yantali'u fikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang ya di antara kita seorang laki-laki yang dia termasuk penduduk surga. Nah kemudian nggak lama kemudian ya datanglah seorang laki-laki ya mengucapkan salam, assalamualaikum, menenteng sandalnya dan wajahnya yang masih basah bekas air wudhu. Kemudian gabung ke halakohnya Nabi. Ya para sahabat pada kaget, orang ini siapa ya orang ini? Nggak pada kenal. Besok di hari berikutnya Rasulullah berjumpa lagi dengan para sahabatnya yang lain, itu mengatakan dengan kata yang sama, yattali'u fikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang di antara kita laki-laki yang menjadi penduduk surga. Enggak lama kemudian datang seorang laki-laki
ternyata laki-laki itu adalah laki-laki yang sama dengan kemarin. Maka kemudian hari berikutnya Rasulullah mengatakan lagi, yattali'u fikum rajulun min ahlil jannah. Akan datang seorang laki-laki menjadi penduduk surga. Datang orang yang sama dengan kondisi yang sama, menenteng sandalnya, kemudian wajah yang masih basah bekas air wudhu, gabung ke halamannya Nabi. Nah, sahabat ini ya penasaran sekali. Ini orang nggak banyak dikenal orang lain, tapi Rasulullah sampai 3 kali mengatakan bahwa dia itu termasuk penduduk surga. Apa kelebihan orang ini? Apa kelebihannya sampai para sahabat ini menjadi iri? Nah, dia mencari cara. Kalau dia ini bertanya langsung keistimewaan tentang orang ini, nggak sopan. Maka dia mencari cara, gimana caranya dia bisa tahu tentang kelebihan orang ini. Akhirnya sahabat ini datang kepada fulan yang dikatakan penduduk surga tadi oleh Rasulullah dan mengatakan, ya fulan, sesungguhnya hari ini aku bertengkar dengan bapakku dan aku kabur dari rumah. Bolehkah aku menginap di rumahmu selama 3 hari? Maka jawab laki-laki ini, boleh, silahkan, asal panjenengan ya mau tinggal di rumah saya yang apa adanya. Baik, nggak apa-apa. Ini ya dalam rangka misi ingin mengintip aktivitas dia di dalam rumahnya, ibadah apa yang dia lakukan sampai dia itu dijamin oleh Rasulullah dikatakan sebagai penduduk surga. Irinya itu karena ibadah gitu. Ya. Jadi menginteli lah zaman sekarang ini. Tapi nginteli untuk kebaikan dan bisa nggak tersaingi gitu. Ya, atau bisa menyaingi. Nah, sampai di rumahnya hari pertama dia nginep, itu dia nggak tidur tuh. Sampai nggak tidur sahabat ini pengen ngintip aktivitas apa, ibadah apa yang dia lakukan. Pasti tengah malam nanti dia akan bangun dan melakukan ibadah. Tapi ketika dia malam pertama ditunggu lemburan, gak turu ngintip sahabat ini saja. Nah, sampai jam 12, sampai jam 2, sampai jam 3, sampai jam 4 azan subuh, itu gak keluar-keluar dari kamar, gak keluar-keluar. Ya, berarti dia nggak wudhu, karena wudhunya itu ada di luar kamar. Berarti dia nggak sholat. Bangun-bangun, ya, azan subuh, dia ambil air wudhu, kemudian berangkat ke masjid sholat subuh. Jadi di malam hari dia nggak menjumpai ada ibadah yang istimewa. Di hari berikutnya, paling besok ini paling ada ibadah. Nah, ditunggu lagi, nggak tidur lagi. Sampai malam yang kedua itu dia jumpai yang sama. Tidak ada keistimewaan sama sekali. Hanya malam hari dia bangun cuma zikir sebentar, habis itu tidur lagi. Nggak keluar, nggak juga sholat malam. Bangun-bangun subuh, ya, sholat, berangkat sholat. Malam ketiga dijumpai dengan hal yang sama. Nah, karena sudah nggak sabar, 3 malam dia nginep di situ, nggak menjumpai amalan istimewa apapun, maka dia pamit pulang. Ya, mohon maaf karena sudah 3 hari di sini, saya sudah habis waktunya karena masa bertamu itu 3 hari. Saya ingin pamit pulang. Silahkan, mohon maaf kalau pelayanan saya itu nggak memuaskan untuk jenengan. Tapi saya ingin sebenarnya berterus terang sama jenengan. Apa itu? Saya itu sebenarnya bohong sama jenengan. Saya itu nggak bertengkar dengan bapak saya. Saya itu hanya ingin tahu
apa keistimewaan amalan jenengan sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan jenengan itu termasuk penduduk surga sampai 3 kali. Saya memberanikan diri, saya pengen bertanya dan pengen melakukan amal seperti jenengan. Apa sih amalan jenengan itu yang istimewa? Maka sahabat ini menjawab, ya kamataro, sebagaimana yang kamu lihat, saya enggak punya amalan istimewa apa-apa, enggak punya amalan yang lebih dari yang lain. Terus ya sudah kalau begitu putus asa ini, enggak menjumpai. Ketika itu pamit ya, baru membalikkan badan, kemudian dipanggil lagi, akhi, ta'al, kesini akhi. Wallahu alam. Apakah ini yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan sehingga saya termasuk penduduk surga? Tapi ketahuilah bahwa saya ya, inna qalbi ya abyadu li ikhwani, sesungguhnya hatiku itu ya putih dari para saudara-saudaraku seiman, semuslim. Hatiku itu nggak pernah punya rasa iri terhadap saudaraku. Hatiku nggak pernah ngerasa nih saudaraku. Hatiku nggak pernah hasad, nggak pernah dengki. Itu tok yang aku miliki. Kata sahabat, wah ini nggak semua orang dan nggak setiap orang bisa melakukan sama jenengan seperti jenengan. Jadi para sahabat ini dikatakan Rasulullah menjadi penghuni surga, itu keistimewaan amalnya adalah dia nggak pernah suudzon sama saudaranya, nggak pernah iri dengan saudaranya, nggak pernah dengki dengan saudaranya, nggak pernah benci dengan saudaranya, selalu mencintai. Ini Masya Allah. Nah, jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau sekiranya kita ini tidak pernah melakukan kemaksiatan, kita juga nggak pernah melakukan ibadah-ibadah sunnah, tapi kita rajin dan istiqomah melakukan ibadah-ibadah yang wajib, fa insya Allah kita ini tercatat hamba Allah sebagai hamba-hamba yang sholih. Apalagi kalau kita ini melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, itu menjadi keutamaan tersendiri untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini pesan pertama di paragraf pertama tentang ibadah ya. Jangan kita berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami, Pak? Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Sudah paham ya? Sama hikmu kok. Hah? Kenapa? Gak apa-apa, monggo. Satu pertanyaan, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua-duanya dilarang atau konteks dalam yang tertulis di sini nih hanya untuk beribadah kepada Allah, berlebihan yang beribadah kepada Allah seperti dengan khawarij. Ya, ya. Jadi intinya berlebih-lebihan di dalam mengkultuskan seseorang sama berlebih-lebihannya orang khawarij
Artinya nggak tidur sampai nggak tidur sholat terus. ya. Jadi sebagaimana hadis yang tadi saya sampaikan pertama tentang orang Khawarij, bahwa ada orang yang dia itu berpuasa terus nggak iftar, tidak berbuka, sholat terus nggak pernah berhenti, kemudian tidak mau menikahi perempuan. Tadi sudah dijawab oleh Rasulullah bahwa aku puasa dan aku berbuka, aku sholat, aku juga tidur, kemudian aku juga menikahi perempuan. Nah, itu juga termasuk berlebih-lebihan. Artinya berpuasa terus nggak pernah berbuka, berlebih-lebihan, sampai ada namanya puasa dahr. Puasa dahr itu puasa terus tanpa berbuka selama 40 hari. Nah, ini juga berlebih-lebihan, ya. Atau puasa sehari semalam nggak berbuka 24 jam. Ini berlebih-lebihan. Karena puasa yang syar'i itu adalah dari ya terbitnya fajar sampai tenggelamnya fajar, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang berlebih-lebihan terhadap orang solih atau seseorang gitu ya. Ini juga termasuk berlebih-lebihan, karena mencintai orang-orang yang solih itu adalah tidak boleh sampai di atas kewajarannya, ya. Makanya Nabi SAW bersabda, la'anal yahudu wan nasara ittakhadhu ya kubura anbiya'ahum masajida. Nah, ini ada juga di situ masjid. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa sebabnya? Sebabnya cuma satu. Karena ittakhadhu ya kubura anbiya'ahum masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat beribadah. Jadi kalau saya nggak beribadah di makamnya nabi saya, itu nggak afdol. Ini berlebih-lebihan, ya. Termasuk kita berziarah ke sebuah makam yang dianggap orang solih, ya. Kemudian kita berdoa di situ, ya, ngaji di situ, sholat di situ. Karena kalau nggak sholat, kalau nggak zikir, kalau nggak minta di situ, mungkin permintaan saya nggak dikabulkan. Ini hulu, ya, berlebih-lebihan. Maka dilarang, ya, nggak boleh. Yang konten yang dimaksud di sini kedua-duanya. Ya, kedua-duanya tidak diperbolehkan. Ya, karena kedua-duanya itu masuk pada berlebih-lebihan di dalam agama. Karena kedua-duanya itu masuk ranah agama. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.